Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan tentang percobaan saya untuk menanak nasi menggunakan rice cooker yang biasa, tapi bisa menghasilkan nasi yang low karbo, yang rendah karbo. Ya, kenapa? Karena karbohidrat itu kalau terlalu banyak ya cenderung kita untuk gemuk, terutama yang ibu-ibu pengen diet karbo gitu ya. Termasuk juga nanti rentan kena diabetes atau mungkin untuk makannya teman-teman saudara-saudara yang kena diabetes itu ya, itu seharusnya pakai yang rendah karbohidrat itu ya. Nah, alat-alat yang saya gunakan seperti yang video saya tempo kemarin, ada 2 gelas nanti yang akan saya berikan, satu air biasa, satu air dari hasil sisanya untuk menanak tadi, kemudian sama iodin ya. Kemudian ada ini beras yang sudah saya bersihkan, itu 2 takar ini, 2 takar ini, terus sama air. Nah, yang kemarin, video saya yang kemarin, mungkin ada yang belum sempat melihat, itu saya menggunakan ini saringan tepung ya, yang saya cari di toko gerabah itu, toko tempatnya apa, panci, tempatnya plastik itu. Sama tataan juga ada di dalam toko gerabah itu ya. Di online juga ada itu ya, saringan tepung. Ya. Atau menggunakan yang lain silakan, yang penting bawahnya bolong. Kalau bagus lagi, samping-samping juga bolong. Di online banyak ya. Nah, ukurannya disesuaikan dengan diameternya dari tempatnya rice cookernya yang ini ya, disesuaikan. Ada lebih besar, lebih kecil gitu ya. Ya disesuaikan ini ya. Ya, termasuk tingginya banyak juga di tempatnya gerabah itu yang tingginya minta berapa, terus diameternya berapa, ada semuanya lengkapnya. Nah, kali ini saya tidak menggunakan itu. Kebetulan saya ke pasar, nah ini, jadi ada namanya wakul bambu. Ya, ini saya coba nanti saya gunakan untuk menanak nasi. Apakah nanti juga sisa airnya itu banyak mengandung karbohidrat. Ya, nanti kita tes menggunakan iodin itu ya. Jadi ini bukan tim ya, karena ini bolong-bolong. Yang pertama juga bukan di tim, beda loh ya. Di tim itu tidak lubang. Nah, ini tidak lubang. Ini lubang ya. Ini lubang. Jadi airnya bisa masuk ke atas, kemudian nanti akan ngendap lagi dan endapannya itu membawa karbohidrat itu ya. Nah, yang ini nanti ibu-ibu kalau mau beli di mana saja ada, di online banyak sekali dan ada ukurannya gitu ya. Sesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, jadi ada ukuran yang 12 cm diameternya ini maksudnya itu ya. Pokoknya jangan sampai berlebih ya, jangan sampai berlebih. Ada yang 15, 17. Sementara saya pakai ini merek Yongma, ini sudah 4 tahun yang lalu ya. Ini 2,5 liter. Ini diameternya kalau saya ukur itu 24 cm. Sehingga kalau mencari nanti otomatis yang harus di bawahnya dari itu gitu ya. Ya, ini. Jadi bawahnya dari, kalau yang 2,5. Pokoknya punya ibu-ibu berapa diameternya, carilah ini yang cukup masuk ke dalam, termasuk jangan sampai melebihi atasnya gitu ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menanak menggunakan ini? Ini saya ingat waktu saya masih kecil itu, orang tua saya kalau masak menggunakan bambu ya. Kemudian namanya kukusan enggak salah itu ya. Modelnya kerucut itu, ya model kerucut. Oke, ini masukkan ke dalam. Kemudian silakan dikasih air yang airnya itu harus ngepres dulu dengan, nah ini nih, kasih air, ngepres dulu, saya kasih air. Oke. Ngepres dulu nih, ini kelihatan airnya ya. Jadi jangan berlebih, itu ada airnya. Ya, ada air. Nah, sekarang setelah itu yang harus ibu-ibu ketahui, ini berasnya tadi 2 takar, saya masukkan dalam ya. 2 takar ini. Ya, selesai. Nah,
Ini jangan sampai mengikuti aturan pakai tangan itu. Ini nanti pokoknya airnya harus satu ruas di atas berasnya gitu ya. Nanti kebanyakan itu ya kebanyakan kayak liwet akhirnya. Gimana gitu ya? Nanti ibu-ibu harus mencoba. Kalau saya ini, jadi ukurannya pakai ini, ya ukurannya pakai ini. Kalau 2 beras, tapi tergantung berasnya juga. Nanti kalau misalnya tidak sama dengan takaran saya, mohon maaf ya. Jadi nanti silakan diulang 2 kali, pasti benar sudah ya. Artinya kalau saya ini berasnya ini 2 takar, airnya itu menggunakan 3 takar ini ya. Jadi 1, 2, 3 gitu ya. Ya. Begini ya. Tapi karena ini terlalu kecil di dalam, boleh dilebihi ya, boleh dilebihi. Ya. Saya pakai 4 takar. Ya. Selesai sudah. Ya. Jadi caranya begini ya. Ya. Nah, sekarang kita akan hidupkan nanti sisa air yang ada di bawah itu. Nanti kita akan tes apakah mengandung banyak karbo hanya dengan jalan seperti ini. Kalau air biasa dikasih iodin nanti bagaimana warnanya? Kalau yang tetap warnanya sama dengan iodinnya, tapi kalau yang mengandung karbohidrat itu warnanya akan menjadi ungu ke hitam-hitaman itu ya. Ya, nanti kita coba ya kita coba. Nah, sekarang kita akan hidupkan, kita tunggu sampai masak dulu gitu ya, sampai masak dulu. Oke. Ini kita hidupkan dulu. Ya, kita tunggu dulu sampai masak, nanti berapa menit baru kita akan lanjut lagi. Kita lihat ini setelah 30 menit. Wow, ini posisinya jadi mendidih sampai di atas. Kita tunggu nanti sampai dia masak itu ya. Ini setengah masak sudah ya, setengah masak. Belum, masih setengah masak. Oke, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Setelah 3/4 jam lebih 5 menit ini. Nah, itulah kondisinya. Nah, sekarang mau saya angkat karena sudah masak ini ya. Saya angkat ini karena panas ya. Nah, ini nih, inilah hasilnya ya, sangat sempurna sekali. Nih, jadi bukan kayak nasi tim, ini ditengarai sudah rendah karbo. Kenapa gitu ya? Nah, ini hasilnya ya, hasilnya sangat bagus sekali ya. Ini hasilnya, jadi tidak terlalu encer kayak bubur, enggak. Bagus sekali sudah ya, sangat bagus sekali. Nah, tinggal kita sekarang ngetes ini. Nah, itu hasilnya ya. Ngetes sisanya air. Ini masih mendidih, belum saya matikan ini ya. Ngetes air. Ini mau saya taruh. Nah, nih. Kemudian yang satunya itu air biasa ya. Ini yang air biasa ya. Nah, nanti kita kasih yodium. Jadi kita kasih iodin ya. Ini iodinnya. Saya akan buka, saya tetesi. Nah, hasilnya ini warnanya. Nah, bisa dilihat itu hitam. Berarti sangat banyak mengandung
karbohidrat ya. Ini warnanya tidak berubah, sementara yang itu jadi hitam langsung. Sekali netes langsung hitam ya. Nah, ini netes tidak berubah sama sekali. Warna iodinya adalah seperti itu. Ya. Jadi seperti ini pembuktian tentang air yang ada di dalam, sisanya menanak nasi menggunakan ini tadi ya. Ternyata benar-benar sebagian dari karbonya itu larut ke dalam airnya, ya, larut di dalam airnya. Nah, berapakah larutnya? Apakah bisa sampai 20, 30, 50 atau 70%? Ini belum ada pengujian lagi, tapi yang jelas sangat berbeda kalau kita masak langsung di dalam rice cooker ini gitu ya. Kenapa? Karena airnya yang ada di situ yang ngumpul langsung bersama nasi ini gitu ya. Nah, kalau yang ini sebagian airnya tadi setelah mendidih itu sampai ke atas, akhirnya larut di bawah ya. Sementara itu yang bisa saya berikan, semoga ada manfaatnya, semoga sehat semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.